Parem yang paling kece abis. Kembali lagi nih kita sekolah minggu, walaupun di rumah tetap semangat, tetap sukacita juga ya Parem pastinya. Oke guys, pagi ini kita tetap bersyukur untuk setiap apapun yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Saat ini ada banyak mungkin yang merasakan sedih karena tidak bisa bertemu teman-teman di sekolah, sedih nggak bisa hang out sama teman-teman mungkin, atau sedih karena nggak bisa ketemu sama guru-guru. Dan yang pastinya juga sedih ya nggak ketemu sama kakak-kakak sekolah minggu. Agak pede dikit ya. Oke, pagi ini udah pada berdoa belum? Kalau belum berdoa, yuk kita sama-sama berdoa ya. Untuk boleh sama-sama merenungkan kasih Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita satu dalam doa yuk, Prarem. Kita satu dalam doa ya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan atas kami hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari yang begitu sukacita Tuhan boleh pertemukan kami kembali Tuhan melalui layar video rekaman streaming kami beribadah dalam sekolah minggu Prahara Remaja Tuhan. Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kami semua Tuhan, Tuhan melindungi keluarga kami, Tuhan melindungi orang-orang terkasih di tempat kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami satu persatu Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk keadaan saat ini Tuhan, kami percaya Engkau adalah dokter yang ajaib yang mampu menyembuhkan setiap segala penyakit, dan Engkau adalah guru terbaik buat kami semua Tuhan. Beri kami kesabaran, beri kami kekuatan, biarlah nyata kasih Tuhan, bahwa pelangi kasih Tuhan boleh ada buat kami, kemurahan Tuhan, kami boleh melalui pandemi Corona ini Tuhan dengan penuh sukacita kembali Tuhan untuk bisa sama-sama beribadah kembali juga Tuhan, dan kami boleh beraktivitas melakukan segala sesuatunya dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Ini kami Tuhan dengan segala keberadaan kami, ampuni dosa dan salah kami agar kami senantiasa dekat padamu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Oke, kalau tadi sudah berdoa, yang pasti kita juga mau puji Tuhan sih buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyi hari ini kurasa bahagia ya. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Walaupun berjalan kita bergandengan tangan ya, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita angkat pujian. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Walaupun kita berjalan, kita tetap bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sambil tunjuk yuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku,
sebelum kita mulai renungan kita pada hari ini, kita mau angkat pujian. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada buat kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Rasakan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang boleh turut andil dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini dengan penuh rasa ucap syukur dan percaya bahwa kebaikan Tuhan ada buat kita semua. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Percaya kalau pandemi ini boleh berlalu untuk Indonesia. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Semua orang boleh katakan ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Buat para di rumah, kondisi saat ini mungkin membuat kita semakin kecil hati. Tidak perlu takut, Tuhan Yesus selalu ada buat kita semua di tempat ini. Sekalipun sekolah kalian mungkin mengalami kesulitan, percaya Tuhan adalah guru terbaik buat kalian. Sekarang boleh menyanyi lagu ini. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan
Shalom kawan-kawan peremaja, apa kabarnya nih? Semoga semua tetap sehat, tetap kuat, sukacita, dan di rumah saja. Kawan-kawan terkasih, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Mari kita buka dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi yang telah ada. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk nafas dan kehidupan yang baru pagi ini. Mengawali hari yang baru dan minggu yang baru, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami mau duduk tenang di hadapan-Mu dan belajar dari Engkau. Bapa yang baik, kami siap diajar oleh-Mu untuk melakukan kebaikan-Mu bagi sesama kami di dunia ini. Kami mohon Tuhan melengkapi kami dengan hikmat dari sorga mulia-Mu dan buat kami mengerti isi hati-Mu. Serta kami mohon lengkapi kami dengan kekuatan-Mu untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Ampuni kami akan kesalahan kami, dan layakkan kami membaca dan belajar akan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-24, ayat ke-13 sampai ke-35. Judul bacaannya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Silahkan teman-teman membacanya dulu. Mari belajar dari firman Tuhan hari ini. Dua orang murid Yesus berjalan ke Emmaus. Salah satunya bernama Kleopas. Mereka berjalan menjauhi Yerusalem setelah peristiwa yang tentunya mengguncang batin mereka, yaitu penyaliban Yesus. Dua orang ini bingung, mungkin juga takut, karena Yesus, guru yang mereka harapkan menjadi juru selamat dan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi, ternyata berakhir di kayu salib, mati, dan dikuburkan. Hal ini membuat mereka kecewa bahwa Yesus yang berkuasa menjadi tidak berdaya di atas kayu salib. Belum selesai kesedihan dan kebingungan mereka, ditambah lagi berita dari Maria Magdalena dan Maria yang lain tentang kebangkitan Yesus. Mungkin juga mereka takut sebab prajurit Romawi masih mencari pengikut Yesus untuk dipersalahkan atas hilangnya mayat Yesus. Ketika Kleopas dan kawannya berjalan, datanglah seseorang berjalan bersama mereka. Dialah Tuhan Yesus. Namun, Kleopas dan kawannya tidak menyadari bahwa orang tersebut adalah Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya, mereka mengajak orang asing ini untuk mampir dan makan bersama-sama mereka. Coba kawan-kawan lihat ayat yang ke-30 dan ke-31. Dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat yang ke-31, ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, pada saat itulah mereka tahu bahwa orang yang mereka bilang orang asing itu adalah Tuhan Yesus. Setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, ternyata rasa takut mereka, rasa ragu mereka, rasa khawatir mereka berubah menjadi keberanian yang besar. Yuk lihat ayat ke-32 dan ke-33. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka, dan mereka mengabarkan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, kawan-kawan terkasih, Tuhan Yesus yang bangkit itu juga memberikan sukacita untuk kita.
Kristus yang hidup itu berjalan juga bersama kita saat ini, mendampingi hidup kita. Hidup tidaklah mudah, kawan. Kadang senang, kadang susah. Kadang ada masalah. Masalah keluarga, masalah dengan teman, masalah dengan sekolah, masalah keuangan. Banyak persoalan-persoalan yang teman-teman hadapi dan akan teman-teman hadapi. Tetapi jangan takut, jangan khawatir. Yesus yang sudah bangkit akan tetap berjalan bersama kita. Kita tidak akan sendiri. Terutama di saat-saat ini, ketika bangsa ini harus dihadapkan dengan wabah COVID-19. Apakah teman-teman juga khawatir? Nah, teman-teman tidak perlu khawatir. Teman-teman cukup mengikuti anjuran pemerintah yang sudah ditetapkan. Tetap tinggal di rumah saja. Dan jangan lupa, yang paling penting tetap berdoa dan baca firman. Karena Tuhan Yesus tetap akan selalu bersama dengan teman-teman. Sesuai dengan janji Tuhan dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, kawan-kawan, kalau kawan-kawan mulai merasa khawatir, bingung, putus asa, gak ngerti harus bagaimana menghadapi persoalan hidup ini, ingat-ingat, Tuhan Yesus kita itu hidup. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Ingat-ingat juga Mazmur 23 ayat 4, supaya tetap pede untuk menjalani hidup ini. Oke, sampai di sini dulu renungan kita. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kawan-kawan dan dilakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur kepada Engkau untuk pembelajaran pada hari ini. Kami berterima kasih, kami diingatkan bahwa kami tidak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan akan tetap selalu menyertai kehidupan kami dan berjalan bersama-sama dengan kami di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, yang akan selalu mengingatkan kami ketika kami merasa khawatir atau kami takut menjalani hidup kami. Terima kasih akan janji-Mu bahwa Engkau yang hidup tetap menyertai hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.